Bab 391, Zhao Dian. Qin Yichen, begitu melihat gerakan Qin Yichen, Zhao Yaro tak dapat menahan diri untuk berteriak pelan, matanya dipenuhi kecemasan. Dengan pikiran Qin Yichen, energi Yuan yang transparan meledak dari telapak tangannya. Tidak punya atribut, dan hanya di alam martial Grandmaster. Melihat untaian energi Yuan ini, Xiang Renhan mengerutkan kening. Wosh! Energi Yuan ini hanya muncul sesaat sebelum Qin Yichen menariknya kembali ke dalam tubuhnya. Akan tetapi, dalam momen singkat itu, semua orang telah melihat dengan jelas bahwa untaian energi Yuan ini hanyalah energi Yuan biasa, tanpa atribut apapun, apalagi atribut petir. Tampaknya pengawal keluarga Xiang telah salah mengira dia sebagai orang lain. Memang, bagaimana mungkin seorang pemuda berusia 18 tahun menjadi orang yang membunuh 3 raja bela diri, menakuti yang lain, dan menyelamatkan Zhao Yaro. Ini, melihat energi Yuan Qin Yichen, Zhao Yaro yang tadinya gelisah, juga tercengang. Sebelumnya, dia dengan jelas merasakan bahwa energi Yuan Qin Yichen memiliki atribut petir. Mengapa sekarang atribut energi Yuan-nya tidak ada? Bahkan dengan pengalamannya yang luas, dia belum pernah mendengar ada orang yang dapat mengubah atribut energi Yuan mereka. Lihat, aku tahu itu bukan dia. Pada saat ini, tetua ke-6 keluarga Zhao melirik Qin Yichen, nadanya dipenuhi dengan penghinaan. Adapun Zhao Wengting, dia tidak menghentikan tetua ke-6 untuk mengejek pemuda itu. Dia juga dipenuhi dengan kebingungan, jika bukan Qin Yichen yang menyelamatkan Zhao Yaro, lalu siapa yang menyelamatkannya? Selain itu, dia tidak percaya Zhao Yaro akan berbohong kepadanya. Dasar bodoh, apa kau buta? Xiang Renhan menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menendang penjaga itu. Dia telah melakukan pertunjukan yang luar biasa, namun targetnya hanyalah seorang martial Grandmaster biasa. Penjaga yang ditendang ke tanah itu tidak berani bersuara, hanya berdiri dengan malu-malu untuk menyingkir. Namun, tatapannya ke arah Qin Yichen dipenuhi dengan kebingungan. Apakah dia benar-benar keliru? Kemudian, Xiang Renhan berhenti memperhatikan Qin Yichen dan mengalihkan pandangannya ke arah Zhao Wengting. Dia tidak melupakan tujuannya datang ke sini. Singkirkan Zhao Yaro. Setelah Zhao Yaro disingkirkan, keluarga Zhao tidak akan menjadi ancaman lagi. Setelah Zhao Yaro meninggal dalam duel alkimia, keluarga Zhao tidak memiliki siapapun untuk dikirim ke rumah alkimia 10 sudut. Ketika melihat Xiang Renhan mengalihkan pandangannya ke arahnya, Zhao Wengting tiba-tiba merasakan sedikit rasa gelisah di hatinya. Hari ini, keluarga Xiang menantang keluarga Zhao dalam duel alkimia. Beranikah keluarga Zhao menerimanya? Benar saja, kata-kata Xiang Renhan selanjutnya segera menyebabkan wajah Zhao Wengting dan seluruh anggota keluarga Zhao menjadi gelap. Itu adalah pilihan yang sulit untuk menerima, tetapi keluarga Xiang pasti sudah membuat persiapan. Menolak tapi keluarga Zhao, sebagai keluarga alkimia, tidak akan bisa lagi mempertahankan kedudukan mereka. Patriark, kelompok tetua keluarga Zhao di belakang Zhao Wengting semuanya dipenuhi dengan kemarahan. Jika Zhao Wengting tidak menahan mereka, mereka pasti sudah membuat kekacauan. Sebagai anggota keluarga Zhao, kapan mereka pernah mengalami penghinaan seperti itu? Panggil Zhao Dian ke sini. Zhao Wengting menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Beberapa saat kemudian, seorang pria parubaya berlari menghampiri dengan tergesa-gesa. Orang ini adalah Zhao Dian, seorang master alkimia alam roh puncak yang kedua setelah Zhao Yaro. Paman Zhao Dian, beri mereka pelajaran atas kesombongan mereka. Ya, Paman Zhao Dian, hajar mereka sampai babak belur. Melihat Zhao Dian muncul, beberapa generasi muda di belakang keluarga Zhao berteriak kegirangan. Sialan mana yang mau berduel denganku? Cepatlah dan temui kematianmu. Zhao Dian berteriak marah pada Xiang Renhan, wajahnya penuh kesombongan. Namun, ia memiliki kemampuan untuk mendukungnya. Selain ahli alkimia keluarga mereka Zhao Yaro, ia benar-benar tidak memiliki lawan dalam hal alkimia di kota Positive Valley Tranquil. Mengapa Zhao Dian keluar? Pada saat ini, di belakang Xiang Renhan, beberapa tetua mengerutkan kening, target mereka seharusnya adalah Zhao Yaro. Sebuah tungku pil setinggi 1 meter dibawa ke depan Zhao Dian oleh beberapa pengawal keluarga Zhao. Saat mendarat, tungku itu mengeluarkan suara teredam yang menyebabkan tanah berguncang hebat. Tungku pil ini adalah harta leluhur keluarga Zhao sebagai keluarga alkimia, tungku pil kelas tanah rendah, tungku sisik biru.
Banyak sekali master alkimia yang telah menantang keluarga Zhao hanya dapat menghela napas kagum melihat tungku ini selama duel alkimia, karena tungku ini tidak hanya meningkatkan persentase keberhasilan penyempurnaan pil tetapi bahkan mampu melindungi masternya selama duel alkimia. Xiang Renhan, cepatlah dan kirim master alkimia keluargamu untuk menemui ajalnya. Zhao Dian menamparkan tungku pil dan meraung. Kata-kata sombong seperti itu membuat darah generasi muda keluarga Zhao mendidih karena kegembiraan. Ini adalah kebanggaan menjadi keluarga alkemis. Menemui ajal. Zhao Dian, bukankah kata-katamu agak terlalu sombong? Tepat saat kerumunan itu gempar, tiba-tiba terdengar suara dari kereta keluarga Xiang. Suara ini tidak terlalu keras, tetapi di tengah keributan, jelas terdengar oleh semua orang. Jelas, penguasaan orang ini atas energi spiritual telah mencapai tingkat yang mengerikan. Oh, Qin Yichen, yang tidak jauh dari sana, juga mengeluarkan suara terkejut. Jelas agak tidak terduga bahwa akan ada seseorang dengan energi spiritual yang begitu halus di tempat seperti Positively Tranquil City. Mendengar suara ini, keributan yang tadinya terjadi langsung mereda, dan tawa Zhao Dian pun terhenti tiba-tiba. Di bawah tatapan semua orang, sesosok yang agak tua berjalan keluar dari kereta keluarga Xiang. Ketika mereka melihat sosok ini, gelombang napas tajam terdengar. Tunggu sebentar, orang ini lebih kuat dari ketua Hai, dan seharusnya juga telah mencapai alam aliran spiritual. Qin Yichen mengerutkan kening, ekspresinya menjadi agak serius. Tuan King Kuan, pupil mata Zhao Dian mengecil, matanya menunjukkan ketakutan. Keluarga Xiang benar-benar mengundang tokoh ini untuk duel alkimia. Ini buruk. Zhao Wengting juga mendesah, wajahnya agak pucat. Master King Kuan adalah seorang master alkimia kelas manusia menengah yang sejati. Konon katanya dia datang ke kota Positively Tranquil untuk membantu keluarga Zhao hanya atas permintaan Dekan dari Sekte Northern Depths. Namun, Zhao Wengting tidak pernah membayangkan dia akan mewakili keluarga Xiang dalam duel alkimia melawan keluarganya. Ini hanya intimidasi. Pada saat ini, para pengawal keluarga Xiang juga membawa sebuah tungku pil. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan tungku sisik biru, itu jelas merupakan tungku yang langka. Sudah lama sekali tidak ada yang berani menantangku, kata Master King Kuan dengan tenang kepada Zhao Dian. Dari sorot matanya yang dalam, orang lain samar-samar bisa merasakan kemarahan yang tersembunyi di kedalaman mata mereka. Zhao Dian kini merasa tidak berdaya. Meskipun dia percaya diri, dia jelas tidak cukup sombong untuk bertarung dengan seorang alkemis kelas manusia tingkat menengah. Apa bedanya dengan mencari kematian? Bab 392, dipaksa bertindak. Master King Kuan, Zhao Dian menggertakkan giginya, dengan tegas memutuskan untuk tidak terlibat dalam duel alkimia dengannya, tidak perlu. Namun, saat Zhao Dian menangkupkan kedua tangannya, bersiap menolak duel alkimia, mata Master King Kuan berkilat, dan gelombang energi spiritual yang mengerikan menyebar. Di bawah tekanan energi spiritual yang mengerikan ini, angin kencang muncul, menyelimuti seluruh area. Tekanan tersebut menyebabkan banyak orang yang kultivasinya tidak memadai jatuh berlutut. Sebelum Zhao Dian sempat bereaksi, gelombang energi spiritual yang menakutkan telah menyerangnya dengan keras. Boom! Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Zhao Dian ambruk. Saat dia jatuh, matanya terbuka lebar, tetapi tidak ada jejak kehidupan yang tersisa di dalamnya. Jelas, energi spiritual dan bahkan jiwanya telah dihancurkan oleh Guru King Kuan. Zhao Dian. Beberapa tetua dari keluarga Zhao berteriak kesakitan, bergegas maju untuk mendukung Zhao Dian, tetapi darah mengalir dari ketujuh lubangnya. Lebih buruk lagi, tidak ada jejak kehidupan yang tersisa di tubuhnya yang masih hangat. Bahkan surga pun akan merasa mustahil untuk menyelamatkannya sekarang. Salah satu master alkimia terbaik di kota Positively Tranquil telah dieliminasi dalam hitungan detik oleh Master King Kuan, menunjukkan kesenjangan yang sangat besar antara Master Alkimia tingkat manusia dan Master Alkimia alam roh yang berprestasi penuh. Pada saat ini, kecuali teriakan sedih beberapa tetua, seluruh tempat itu sunyi. Jelas, semua orang tercengang oleh tindakan Guru King Kuan yang tanpa ampun. Zhao Wengting tidak pergi untuk mendukung Zhao Dian, ekspresinya sangat serius. Dia tahu bahwa target keluarga Xiang kali ini bukanlah Zhao Dian, tetapi Zhao Yarong yang dia lindungi di belakangnya. Jika Zhao Yarong meninggal, keluarga Xiang tentu tidak akan ragu menggunakan kekuatan sekte untuk menghancurkan keluarga Zhao. Bukankah kau baru saja membanggakan diri? Zhao Wengting,
Teruslah kirimkan alchemy master dari keluarga Zhao. Mari kita lihat berapa banyak alchemy master hebat yang dimiliki oleh keluarga alchemy yang mengaku sebagai positif elite Tranquil City. Pada saat ini, suara mengejek Xiang Renhan terdengar. Para penonton yang tercengang akhirnya tersadar, dan segera, tatapan yang tak terhitung jumlahnya beralih ke Zhao Wengting. Menghadapi seorang master alkemi kelas manusia, apakah ada orang dari keluarga Zhao yang berani terlibat dalam duel alkemi? Zhao Yarong menggigit bibirnya, menatap Zhao Dian yang tak bernyawa. Air mata kristal mengalir di matanya yang indah. Semua keterampilan alkimianya telah diajarkan kepadanya secara pribadi oleh Zhao Dian. Ayah, panggil Zhao Yarong. Sama sekali tidak. Zhao Wengting mengulurkan tangannya, menghalangi Zhao Yarong. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Xiang Renhan membawa begitu banyak penonton. Dia telah mengantisipasi bahwa keluarga mereka akan tunduk di hadapan seorang master alkimia kelas manusia. Akan tetapi, meskipun itu berarti dicap pengecut, dia sama sekali tidak akan membiarkan putrinya, harapan terakhir keluarga Zhao, binasa di sini. Patriark Zhao, jangan mengecewakanku. Karena kau sangat peduli pada putrimu, mengapa kau tidak datang dan melakukan duel alkimia denganku sendiri? Di seberang mereka, Master King Kuan berbicara dengan santai, tampaknya mulai tidak sabar. Kata-kata ini menyebabkan ekspresi anggota keluarga Zhao berubah drastis sekali lagi. Kemarahan muncul di mata setiap anggota keluarga Zhao. Beberapa anggota keluarga Zhao yang lebih muda dan pemarah bahkan hampir melompat keluar. Namun, setelah melihat ekspresi muram Zhao Wengting, mereka memilih tetap diam. Jika keterampilan seseorang rendah, siapa yang bisa disalahkan karena mengambil langkah mundur? Ada apa? Kalian adalah keluarga alkemis, tetapi kalian bahkan tidak punya keberanian untuk melakukan duel alkemis. Masih tampak marah dengan kata-kata arogan Zhao Dian sebelumnya, tatapan Master King Kuan menyapu seluruh anggota keluarga Zhao, akhirnya tertuju pada Zhao Yarong, yang berdiri di belakang Zhao Wengting dengan air mata di matanya. Jika kamu tidak mau memilih, maka aku akan membantumu membuat pilihan. Master King Kuan tersenyum tipis, dan tekanan energi spiritual yang baru saja tersebar itu muncul sekali lagi, menyelimuti area tersebut. Di bawah tekanan ini, semua orang merasa sangat sulit bernapas. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Hati Zhao Yarong sedang kacau. Dia tahu keluarga Xiang sedang mengincarnya, tetapi bahkan jika dia ingin mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan keluarga, ayahnya sama sekali tidak akan menyetujuinya. Tiba-tiba, di saat yang genting itu, seolah tengah memikirkan sesuatu, dia dengan putus asa mengarahkan pandangannya ke suatu arah tertentu. Melihat pergerakannya, beberapa tetua keluarga Zhao mengikuti arah pandangannya, dan setelah mendapati bahwa di ujung tatapan itu ada pemuda yang mereka pandang rendah, hati mereka yang tadinya penuh harapan langsung dipenuhi keputusasaan sekali lagi. Apa yang salah dengan Zhao Yarong? Bagaimana mungkin dia berpikir bahwa pemuda ini memiliki kemampuan untuk melawan kekuatan penindas ini? Melihat Zhao Yarong dalam kondisi ini, Qin Yichen, yang awalnya berencana untuk tidak terlibat lagi dan bersiap untuk pergi, menghela nafas. Karena tidak ada yang mengajukan diri, aku akan memilih lawanku sendiri. Gadis kecil, kau akan menang. Pada saat ini, suara Master King Kuan, yang membuat anggota keluarga Zhao putus asa, terdengar lagi. Dia menunjuk langsung ke Zhao Yarong, jelas telah kehilangan minat dan ingin langsung menyelesaikan masalah. Master King Kuan, Yarong adalah orang yang kami rekomendasikan ke Istana Alkimia 10 Sudut. Zhao Wengting melangkah maju, mencoba menggunakan Istana Alkimia 10 Sudut untuk membuat pihak lain menunjukkan sedikit pengendalian diri. Namun, hal ini ditakdirkan menjadi sia-sia. Kediaman alkemi 10 Sudut tidak menerima orang yang bahkan tidak memiliki keberanian untuk duel alkemi. Gadis kecil, ayo, biarkan aku mengajarimu beberapa teknik alkemi. Master King Kuan tersenyum saat berkata kepada Zhao Yarong. Saat dia berbicara, suatu kekuatan dahsyat melonjak ke arah Zhao Yarong. Begitu dia berhasil menangani gadis kecil ini, misinya akan selesai. Meskipun dia merasa melakukan ini adalah hal yang tidak pantas, kompensasi yang ditawarkan keluarga Xiang kepadanya sungguh sulit untuk ditolak. Kau tidak memenuhi syarat untuk membimbingnya. Bersamaan dengan dengusan dingin, energi spiritual Guru King Kuan yang kuat langsung tersebar. Guru King Kuan yang sebelumnya sombong segera mengerang, wajahnya memucat. Orang yang telah bertindak tentu saja adalah Qin Yichen. Dia tentu tidak akan tinggal diam dan melihat Master King Kuan mencelakai Zhao Yarong. Setelah adegan ini,
Perhatian semua orang sekali lagi tertuju pada Qin Yichen. Qin Yichen menghela napas. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi masalah selalu saja menghampirinya. Tidak mungkin untuk menghindarinya meskipun dia ingin. Xiang Renhan menyaksikan dengan kaget, jelas tidak bereaksi tepat waktu. Anggota keluarga Zhao juga sama. Tak seorang pun menyangka bahwa pemuda yang tadinya bersikap rendah hati, kini menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Alam aliran spiritual, kata-kata ini keluar dari mulut Master King Kuan, diucapkan satu persatu, tatapannya tertuju erat pada Qin Yichen. Seorang pria muda, namun ia memiliki kultivasi energi spiritual yang tinggi. Mendengar kata-kata itu, semua orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bab 393, Ornamen Indah Tapi Tak Berguna. Alam aliran spiritual, dengan kata lain, seorang master alkimia kelas manusia tingkat menengah. Semua orang tahu apa artinya ini, setiap alkemis kelas manusia dapat memegang posisi terhormat bahkan di antara 3 sekte dan 1 manor. Terlebih lagi, seseorang yang telah mencapai alam aliran spiritual. Apa yang paling tidak dapat diterima orang adalah usia Qin Yichen. Dia terlalu muda. Siapa yang bisa mengatakan dia akan berhenti di level ini? Karena masih sangat muda dan berada di alam aliran spiritual, jika dia melangkah lebih jauh, dia bisa menjadi tetua bahkan di Istana Alkimia 10 Sudut. Sedangkan untuk 3 sekte besar, akan menjadi suatu kehormatan untuk memilikinya sebagai petugas tamu mereka. Potensi masa depannya tidak terbatas. Ekspresi wajah para anggota keluarga Zhao sungguh luar biasa. Seorang alkemis kelas manusia yang masih muda telah menerima ejekan dan sikap dingin dari keluarga Zhao. Terutama tetua ke-6 yang pemarah, yang sekarang tidak tahu harus meletakkan wajah tuanya yang sudah renta di mana. Mereka bahkan mengira dia punya motif tersembunyi terhadap keluarga Zhao mereka. Zhao Wengting kini bersukacita dalam hati. Untungnya, dia tidak membalas kebaikan dengan permusuhan. Kalau tidak, keluarga Zhao akan membuat musuh yang kuat lagi. Pada titik ini, dia hampir yakin bahwa Zhao Yarong telah diselamatkan oleh Qin Yichen. Patriark keluarga Xiang Renhan, berbagi pemikiran yang sama. Meskipun Qin Yichen tidak memperlihatkan energi Yuan atribut petir sebelumnya, sangatlah normal bagi seorang alkemis muda untuk memiliki beberapa teknik untuk menyembunyikannya. Wajah Xiang Renhan kini tampak sangat muram, matanya berkedip-kedip dengan dingin yang menusuk. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Hanya beberapa kata ini yang memenuhi pikirannya. Dia adalah bahaya tersembunyi yang besar yang bisa mendatangkan malapetaka besar bagi keluarga Xiang. Guru King Kuan. Xiang Renhan mengalihkan pandangannya ke Guru King Kuan. Master King Kuan mendengus dingin. Setelah meminum pil lain, dia sudah pulih, matanya menyipit saat dia menatap tajam ke arah Qin Yichen. Dasar junior yang tidak tahu apa-apa, beraninya kamu melancarkan serangan diam-diam terhadapku. Dia tidak memendam banyak kebencian terhadap Qin Yichen, melainkan kecemburuan yang hebat. Dia telah mencapai posisi yang dimilikinya sekarang selangkah demi selangkah, namun pemuda di hadapannya ini telah mencapai apa yang hampir menjadi puncak hidupnya di usia yang begitu muda. Kecemburuan telah memutarbalikkan pikirannya, dan targetnya telah bergeser dari Zhao Yarong ke Qin Yichen. Meluncurkan serangan diam-diam terhadapmu. Qin Yichen mencibir dengan jijik. Guru yang disebut-sebut ini, meskipun telah berhasil menembus alam aliran spiritual, jelas mengandalkan obat-obatan dan pil untuk maju. Dapat dikatakan bahwa ia akan terjebak di alam aliran spiritual seumur hidup. Terlebih lagi, pencapaian dan penguasaan Master King Kuan atas energi spiritual bahkan lebih rendah daripada Ketua Hai. Ini terlepas dari kultivasi energi spiritualnya yang lebih tinggi. Sungguh menyedihkan. Tidak heran keluarga kecil seperti keluarga Xiang bisa membuatnya datang berlari hanya dengan beberapa keuntungan. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang master alkimia hebat sejati dari sekte besar muncul di kota sekecil itu? Kau bahkan tidak layak membuatku harus melancarkan serangan diam-diam padamu. Perkataan terakhir Qin Yichen tidak diragukan lagi menyulut amarah Master King Kuan. Sungguh arogan. Master King Kuan meraung, segera melepaskan energi spiritualnya, menutupi Qin Yichen. Hati-hati. Merasakan energi spiritual yang kuat dan menakutkan melonjak keluar, wajah cantik Zhao Yarong berubah saat dia memperingatkan Qin Yichen. Dengan kemampuan yang remeh seperti itu, apakah kau ingin mempermalukan dirimu sendiri? Qin Yichen menatapnya dengan meyakinkan, berdiri di sana tanpa repot-repot bergerak. Saat kata-katanya jatuh,
Hanya dengan pikiran, ia membentuk tangan raksasa tak terlihat yang secara langsung membubarkan gelombang energi spiritual yang datang dan menekannya kembali. Gemuruh, tangan raksasa itu menekan ke bawah dengan suara gemuruh, membuat Master King Kuan merasakan seperti ada gunung yang menimpanya. Dia menggigit lidahnya dan melawan sekuat tenaga, namun hanya mampu bertahan selama 2 tarikan napas. Ledakan. Sambil mengerang teredam, Master King Kuan memuntahkan darah dan terlempar mundur. Hanya dalam satu pertukaran, Master King Kuan, dari alam aliran spiritual yang sama, telah dikalahkan. Manik jiwa surgawiku. Dasar, beraninya kau menghancurkan kultivasiku. Master King Kuan meludahkan darah, memegangi kepalanya yang kesakitan dengan kedua tangannya sambil meratap sedih. Manik jiwa surgawinya ternyata telah retak. Helaan napas dingin segera menyebar ke kerumunan yang menyaksikan, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan teror saat mereka menatap Qin Yi Chen. Awalnya, mereka mengira Qin Yi Chen adalah bunga rumah kaca, bahwa kultivasi alam aliran spiritualnya adalah ornamen yang tidak berguna, indah dilihat tetapi tidak mampu melakukan apapun. Mereka tidak menyangka bahwa ornamen yang sebenarnya tidak berguna tidak lain adalah Master King Kuan. Surga, anggota keluarga Zhao benar-benar tercengang. Qin Yi Chen dengan mudah mengalahkan Master King Kuan. Mulut kecil Zhao Yarong menganga, lupa menutupnya. Semua orang mengira ini akan menjadi pertempuran hebat, tetapi mereka tidak menyangka pertempuran ini akan berakhir begitu cepat, dan dengan dominasi yang begitu luar biasa. Master King Kuan, Xiang Renhan menatap Master King Kuan yang tak sadarkan diri, hatinya bergetar hebat. Dia berbalik, meraung ke arah Qin Yi Chen. Beraninya kau menggunakan kekuatan brutal seperti itu terhadap seorang master alkimia dari Sekte Northern Depths. Dia menekankan kata-kata, Sekte Kedalaman Utara, secara khusus. Ini pula sebabnya keluarga Zhao harus menelan amarah mereka bahkan ketika Guru King Kuan membunuh Zhao Dian. Hari ini, keluarga Xiangku akan menangkapmu untuk meminta maaf kepada Sekte Kedalaman Utara. Mengikuti pandangan Xiang Renhan, beberapa ahli keluarga Xiang bergerak untuk mengepung Qin Yi Chen. Xiang Renhan, ini wilayah keluarga Zhaoku. Masalah ini bukan urusan keluarga Xiangmu. Zhao Wengting mendengus dingin, dan beberapa ahli keluarga Zhao melangkah maju untuk menghalangi mereka. Seketika suasana menjadi tegang, ada tanda-tanda pertempuran besar akan meletus. Zhao Wengting, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Apa kau tidak takut dengan kemarahan Sekte Northern Depths? Xiang Renhan mencaci maki dengan gigi terkatup. Dia sangat marah. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Dalam konfrontasi langsung, keluarga Xiangnya sama sekali tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun melawan keluarga Zhao. Tidak sampai terjadi pertarungan yang sebenarnya. Pada akhirnya, itu hanya akan menghasilkan kehancuran bersama, dan yang terburuk adalah pihak mereka kalah. Ini bukan yang dia inginkan. Para ahli ini dibina dengan susah payah oleh keluarga Xiang atau diundang dengan biaya besar, kehilangan satu saja akan sangat menyakitkan baginya. Hanya dengusan dingin yang terdengar. Keluarga Zhao punya hubungan dengan Ten Corner Alchemy Manor, dan selain itu, Master King Kuan pernah datang ke rumah mereka untuk menantang mereka dalam duel alkimia. Keluarga Zhao tidak bisa disalahkan untuk ini. Lagi pula, akankah Sekte Kedalaman Utara, yang sebesar itu, membuat keributan besar terhadap seseorang yang telah lumpuh? Itu adalah prospek yang jelas tidak realistis. Sikap tegas keluarga Zhao membuat Xiang Renhan merasa seperti telah menggigit batu, dengan giginya yang patah. Sayangnya, dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap batu ini. Namun, Xiang Renhan tahu betul konsekuensi apa yang akan menimpa keluarga Xiang jika mereka membiarkan Qin Yi Chen tanpa kendali. Bunuh! Dengan teriakan rendah, sejumlah ahli keluarga Xiang segera menyerbu ke arah keluarga Zhao, dengan hanya satu target, Qin Yi Chen. Bab 394, Tuan Qin. Hentikan mereka. Zhao Wengting tahu bahwa ini adalah saat terbaik untuk menunjukkan ketulusannya. Untuk menebus rasa tidak hormat keluarganya sebelumnya terhadap Qin Yi Chen, dia tidak ragu-ragu. Sambil melambaikan tangannya, beberapa ahli keluarga Zhao segera maju untuk mencegat. Tidak termasuk Sekte Kedalaman Utara yang bersekutu dengan keluarga Xiang, kekuatan keluarga Zhao pasti dapat menekan keluarga Xiang. Tak lama kemudian, kenyataan membuktikan hal ini. Tak satu pun dari banyak ahli keluarga Xiang yang mampu menerobos garis pertahanan keluarga Zhao untuk mencapai sisi Qin Yi Chen. Selama pertempuran ini, ekspresi Xiang Renhan benar-benar menjadi gelap. Pada saat ini,
dia akhirnya menyadari bahwa meskipun dia mengandalkan Sekte Northern Depths, ini tidak berarti kekuatan keluarga Xiang mereka telah melampaui keluarga Zhao dalam hal apapun. Lebih buruk lagi, keluarga Zhao secara teknis adalah keluarga alkimia. Patriark, saat seorang raja bela diri keluarga Xiang terlempar dan batuk darah, seorang tetua keluarga Xiang dengan cemas memanggil Xiang Renhan. Jelas jika mereka terus bertarung, keluarga Xiang mereka pasti akan menderita kerugian besar. Zhao Wengting, apakah kau benar-benar ingin melindungi pemuda ini, yang dengan jahat telah menyakiti Master King Kuan? Melihat para ahli keluarganya dalam posisi yang kurang menguntungkan di medan perang, ekspresi Xiang Renhan sangat muram saat dia langsung meraung ke arah Zhao Wengting. Namun menanggapi ancamannya, Zhao Wengting hanya tertawa dingin dan bertanya, terluka. Apa yang kulihat adalah Master King Kuan kalah dalam duel alkimia. Setelah berbicara, Zhao Wengting bahkan berdiri di depan Qin Yichen, menunjukkan pendiriannya. Bagus. Bagus sekali. Melihat tindakan Zhao Wengting, mulut Xiang Renhan berkedut, dan akhirnya dia memperingatkan dengan suara yang dalam. Saya akan segera melaporkan masalah hari ini ke Sekte Kedalaman Utara. Keluarga Zhao Anda harus bersiap menghadapi kemarahan Sekte Kedalaman Utara. Ayo pergi. Dengan lambaian tangan Xiang Renhan, banyak ahli keluarga Xiang mundur bersamanya. Orang-orang keluarga Zhao juga tidak berusaha terlalu keras untuk menghentikan mereka, meskipun mereka berada di pihak yang lebih unggul, jelas mustahil untuk menghentikan mereka. Kalau tidak, keluarga Zhao bisa saja berurusan dengan keluarga Xiang jauh sebelum kekacauan ini terjadi. Melihat kemunduran menyedihkan keluarga Xiang, kerumunan yang menonton membuka jalan, dengan tatapan terkejut diam-diam melirik ke arah Qin Yichen. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya bahwa seorang pemuda benar-benar telah melumpuhkan Master King Kuan, yang berada di alam aliran spiritual. Tak lama kemudian, bisikan-bisikan muncul dari kerumunan saat mereka diam-diam berspekulasi tentang identitas Qin Yichen. Siapa sebenarnya pria itu? Tidak tahu. Belum pernah mendengar ada sekte yang menghasilkan monster seperti itu. Mungkinkah dia dari Ten Corner Alchemy Manor? Sikap arogannya tampak agak mirip. Tidak mungkin. Jika dia berasal dari rumah alkimia 10 sudut, bagaimana dia bisa datang ke tempat sekecil itu? Dan jika memang begitu, Zhao Yaorou pasti sudah memasuki rumah alkimia 10 sudut sekarang. Mungkinkah dia dari sekte atau keluarga tersembunyi? Tiba-tiba, saat spekulasi ini mereda, rasa hormat bersinar di mata semua orang. Di wilayah yang luas ini, meskipun 3 sekte dan 1 manor secara terbuka menguasai segalanya, masih banyak kekuatan tersembunyi di balik layar yang memiliki kekuatan besar. Pasukan tersembunyi ini tampaknya memiliki semacam aturan, setiap beberapa dekade, sejumlah pemuda hebat akan muncul di luar untuk mendapatkan pengalaman, dan setiap kali ini terjadi, para pemuda ini akan menimbulkan sensasi. Jika dihitung-hitung, tampaknya kawasan ini sudah sepi lagi selama beberapa dekade. Tuan Qin, kami berutang terima kasih kepada Anda. Atas ketidaksopanan keluarga Zhao sebelumnya, saya harap Anda dapat memaafkan kami. Melihat kemunduran keluarga Xiang yang menyedihkan, hati Zhao Wengting juga menjadi tenang, lalu ia membungkuk hormat kepada Qin Yichen. Bahkan sapaannya pun telah berubah dari adik kecil menjadi Tuan. Beberapa tetua keluarga Zhao juga menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung ke arah Qin Yichen. Mereka hampir mengusir Qin Yichen dari keluarga Zhao. Dia adalah seorang pemuda yang telah melumpuhkan seorang master alkimia di alam aliran spiritual. Memikirkannya sekarang, kecurigaan mereka sebelumnya benar-benar bodoh. Patriark Zhao, Anda tidak perlu bersikap seperti ini. Saya hanya bertindak demi Nona Zhao. Qin Yichen berkata dengan acuh tak acuh. Sejujurnya, jika bukan demi Zhao Yaorou, dia tidak akan bertindak lebih awal. Tuan Qin, mengapa kita tidak pindah ke kediaman? Melihat sikap Qin Yichen yang acuh tak acuh, Zhao Wengting tertawa sinis. Tepat saat dia ingin mencoba menahan Qin Yichen untuk sementara waktu, kata-katanya dipotong oleh Qin Yichen sebelum dia sempat menyelesaikannya. Tidak perlu. Qin Yichen menolak dengan acuh tak acuh, lalu tanpa memperhatikan Zhao Wengting lagi, dia langsung berjalan ke arah Zhao Yaorou. Tuan Qin, Zhao Yaorou menggigit bibir merahnya, cahaya bersinar di matanya. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, mendesah, dan akhirnya mengeluarkan gulungan untuk diberikan kepada Zhao Yaorou. Zhao Yaorou mengambil gulungan itu, sesaat tidak tahu harus berkata apa. Mereka dari Ten Corner Alchemy Manor akan segera tiba, aku tidak perlu berada di sini lagi.
Qin Yichen melambaikan tangannya, tidak banyak mengucapkan selamat tinggal. Dia hanya melihat Zhao Yaorou sekali lagi sebelum sosoknya melayang ke langit. Ya dewa, terbang di udara. Dia juga seorang raja bela diri. Melihat Qin Yichen terbang, para penonton langsung berseru kaget. Pemuda seperti itu bukan hanya seorang master alkimia kelas manusia, tetapi juga seorang raja bela diri. Mungkin salah satu dari kedua prestasi ini saja sudah membuat banyak orang iri, bahkan bisa dibilang prestasi yang tidak mungkin diraihnya semasa hidup mereka. Namun, kedua prestasi ini diraih oleh seorang pemuda yang baru berusia 16 atau 17 tahun. Hal ini tentu saja membuat banyak orang merasa terkesima. Menyaksikan sosok yang telah menjadi titik hitam kecil menghilang di cakrawala, Zhao Wengting akhirnya memimpin semua orang kembali ke kediaman. Yaorou, bagaimana kamu bisa mengenal Tuan Qin? Begitu mereka duduk, Zhao Wengting bertanya kepada Zhao Yaorou dengan tidak sabar. Aku, Zhao Yaorou terdiam sejenak, tetapi tidak ada yang terlintas dalam pikirannya. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak dapat menjelaskan bagaimana semua ini terjadi. Apakah dia harus mengatakan bahwa itu karena dia dikejar dan jatuh ke pelukannya, lalu semuanya terjadi begitu saja? Siapa yang akan percaya itu? Hehe, kalau kamu tidak mau bilang, aku tidak akan memaksamu. Cepat, lihat apa yang dia tinggalkan untukmu. Melihat ekspresi Zhao Yaorou, Zhao Wengting mengira dia tidak ingin mengungkapkan rahasia tertentu. Dia tertawa dan menunjuk gulungan di tangan Zhao Yaorou. Zhao Yaorou diam-diam mendesah dalam hatinya. Dia tahu ayahnya telah salah memahami hubungannya dengan Qin Yichen, tetapi dia tidak punya keinginan atau alasan untuk menjernihkan kesalahpahaman ini. Jadi dia mengabaikannya dan perlahan membuka gulungan itu. Gulungan ini sangat kasar, tetapi di atasnya terdapat pola-pola teknik yang padat. Ini. Setelah menyapukan pandangannya ke gulungan itu, pupil mata Zhao Yaorou mengecil, matanya tidak bisa meninggalkan gulungan itu. Setelah beberapa saat, Zhao Yaorou akhirnya dengan berat hati menarik kembali pandangannya, perlahan menghembuskan napas harum. Ada apa? Zhao Wengting mengerutkan kening dan bertanya dengan khawatir. Lihat sendiri. Zhao Yaorou berpikir sejenak, lalu menyerahkan gulungan itu kepada Zhao Wengting. Setelah dia membuka gulungan itu, reaksinya sama dengan Zhao Yaorou, sama-sama tampak seolah tersihir. Hal ini menyebabkan para tetua mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Apa sebenarnya itu? Apa yang bisa membuat patriark kehilangan ketenangannya seperti ini? Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 395, Daerah Terlarang Takdir Surga. Sesaat kemudian, Zhao Wengting menarik kembali pandangannya dan dengan agak enggan menyerahkan gulungan itu kepada Zhao Yaro. Patriark, apa sebenarnya itu? Seorang tetua tak dapat menahan diri untuk bertanya. Sebuah gulungan untuk teknik alkimia, jawab Zhao Wengting tanpa menyembunyikan apapun. Teknik alkimia, apa istimewanya itu? Semua orang di Positive Valley Tranquil City tahu tentang teknik alkimia keluarga kita. Tetua keenam mengerutkan kening dan berkata dengan bangga. Mendengar kata-kata ini, banyak tetua yang merasa bangga. Bagaimanapun, teknik alkimia keluarga Zhao telah mencapai tingkatnya saat ini setelah disempurnakan oleh beberapa generasi. Akan tetapi, kata-kata Zhao Wengting selanjutnya membuat mereka tercengang. Dibandingkan dengan ini, teknik alkimia terbaik keluarga kami seperti permainan anak-anak. Setelah kata-kata Zhao Wengting selesai, aula menjadi sunyi senyap. Jika ada orang lain yang mengucapkan kata-kata ini, mereka pasti akan mencibir, tetapi yang berbicara adalah patriark mereka, Zhao Wengting. Haha, aku sudah pikun. Benar-benar pikun. Setelah sekian lama, para tetua akhirnya sadar, dan tetua keenam bahkan tertawa agak gila. Demi menyelamatkan Zhao Yaro, pemuda itu tidak ragu melumpuhkan seorang master alkimia kelas manusia, dan bahkan meninggalkan teknik alkimia yang sangat berharga. Sungguh menggelikan bahwa dia meragukannya sebelumnya. Setelah kamu menghafal teknik alkimia ini, kamu harus segera membakar gulungan itu. Selain itu, setelah kamu memasuki istana alkimia 10 sudut, jangan sembarangan menunjukkan teknik alkimia ini, kata Zhao Wengting dengan sungguh-sungguh kepada Zhao Yaro, lalu menoleh ke arah para tetua dan menekankan dengan serius.
Masalah ini tidak boleh dibocorkan. Teknik alkimia ini terlalu berharga. Jika tersiar kabar, itu tidak akan menjadi pertanda baik bagi keluarga Zhao, dan bahkan mungkin membawa bencana besar. Meskipun keluarga Zhao memegang kedudukan terhormat di kota yang sangat tenang, di wilayah yang luas ini mereka hanyalah kekuatan tingkat kedua. Zhao Wengting sangat memahami bahaya memiliki harta karun yang berharga. Pamer berlebihan tidak akan membawa kejayaan bagi keluarga Zhao, tetapi malah membawa malapetaka. Setelah meninggalkan kota positif tenang, Qin Yichen terbang ke satu arah. Tujuannya adalah kediaman tersembunyi klan Gongsu. Qin Yichen agak khawatir tentang perjalanan ini. Klan Gongsu terlalu misterius. Meskipun dia tahu perkiraan lokasi mereka, dia tidak sepenuhnya yakin bisa menemukan mereka. Aku akan mencarinya dengan teliti begitu sampai di sana. Qin Yichen berpikir dalam hati. Bahkan dengan terbang dengan kecepatan penuh, akan memakan waktu sekitar 1 bulan untuk mencapai lokasi. Sepanjang perjalanan, Qin Yichen masih akan beristirahat di kota-kota saat lelah. Lagi pula, wilayah ini memiliki banyak ahli yang kuat. Tanpa kondisi yang sempurna, seseorang mungkin disergap tanpa mengetahui apa yang terjadi. Qin Yichen yang tadinya terbang di sepanjang jalannya, tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut. Dia menyadari bahwa energi dunia di area ini tampaknya menunjukkan tanda-tanda turbulensi. Boom! Tepat saat dia menyadari anomali itu, dia tiba-tiba merasakan bumi bergetar hebat. Pupil mata Qin Yichen mengerut. Dari posisinya di udara, dia dapat melihat dengan jelas bahwa getaran ini tidak hanya memengaruhi beberapa puluh kilometer di sekitarnya, tetapi tampaknya mengguncang seluruh bumi. Getaran ini berlanjut selama waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh sebelum berangsur-angsur berhenti. Apa yang terjadi? Qin Yichen dipenuhi dengan kebingungan tentang apa yang bisa menyebabkan gangguan sebesar itu. Tanpa ragu-ragu, dia terbang menuju siluet samar sebuah kota di kejauhan. Bahkan sebelum mencapai kota, dia sudah turun dari langit. Saat memasuki kota, dia mendapati orang-orang di sana juga tampak membicarakan kerusuhan yang baru saja terjadi. Dalam perbincangan mereka, ada satu nama tempat yang biasanya takut disebutkan, daerah terlarang Heaven's Destiny. Daerah terlarang Heaven's Destiny jelas merupakan salah satu dari sedikit daerah terlarang di wilayah luas yang dikuasai oleh 3 sekte dan 1 manor. Bahkan Martial King pun akan tergerak ketika menyebut nama ini. Mengenai daerah terlarang takdir surga, hampir semua orang, bahkan 3 sekte dan 1 manor, merasakan kekaguman, bahkan ketakutan. Mengapa? Karena para ahli yang telah melampaui alam Raja Bela Diri telah binasa di dalamnya. Ada banyak versi tentang apa sebenarnya yang ada di daerah terlarang takdir surga. Beberapa mengatakan itu berisi harta karun surgawi tetapi dijaga oleh binatang iblis yang lebih kuat dari Raja Bela Diri, sementara yang lain mengklaim itu adalah kuburan beberapa ahli yang tak tertandingi. Setiap rumor semakin fantastis satu sama lain, sehingga mustahil membedakan kebenaran dari fiksi. Pada saat ini, Qin Yichen tidak tertarik untuk menebak rumor mana yang benar. Dari diskusi di jalan, gangguan sebelumnya tampaknya berasal dari daerah terlarang takdir surga. Daerah terlarang takdir surga, iya. Qin Yichen bergumam pada dirinya sendiri, matanya memancarkan warna yang tidak biasa. Fenomena sebelumnya tidak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang biasa, dan hatinya sudah dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Kemudian, setelah menentukan arah, dia terbang menuju daerah terlarang takdir surga. Pegunungan Naga Tidur. Di tengahnya terdapat daerah terlarang takdir surga. Awalnya, karena reputasi daerah terlarang takdir surga yang buruk, hanya sedikit orang yang berani masuk, tetapi sekarang, pegunungan itu telah dipadati orang. Setelah langsung memasuki pegunungan Naga Tidur, serangkaian puncak yang menjulang tinggi muncul di hadapan Qin Yichen. Ketika dia tiba di sana, dia dikejutkan oleh pemandangan luar biasa di hadapannya. Dalam pandangannya, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya berdatangan dari segala arah seperti air pasang, menutupi langit dan bumi. Suara desiran angin yang memecah memenuhi seluruh hutan tanpa henti. Apa sebenarnya yang bisa menarik begitu banyak orang ke sini? Melihat banyaknya sosok, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Meskipun daerah terlarang takdir surga memiliki reputasi yang menakutkan, manusia mudah terdorong oleh keserakahan dan rasa ingin tahu. Gangguan mengerikan sebelumnya telah menarik banyak ahli. Dalam jangkauan penginderaan Qin Yichen sendiri, ada puluhan Raja Bela Diri dan ahli alam roh yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya ada yang aneh.
Qin Yichen menyipitkan matanya. Berdiri di pegunungan ini, dia merasakan perasaan aneh yang tidak dapat dijelaskan, tetapi membuat seluruh tubuhnya tidak nyaman. Tatapan Qin Yichen tertuju pada pegunungan di depannya, lalu pupil matanya tiba-tiba mengecil. Dia samar-samar merasakan bahwa di sekitar gunung besar ini, tampaknya ada fluktuasi yang sangat halus namun dingin yang tersembunyi di dalamnya. Tunggu, mungkinkah seluruh pegunungan ini menjadi satu arai besar? Qin Yichen berpikir dengan sedikit terkejut. Cakupan yang begitu besar tidak pernah terdengar di wilayah ini. Terlebih lagi, fluktuasi halus ini bahkan membuat Qin Yichen merasa tidak berdaya. Sepertinya bahkan jika hanya sedikit fluktuasi halus ini dilepaskan, itu sudah cukup untuk memusnahkannya meskipun dia adalah seorang Martial King. Bab 396, Mengumpulkan yang kuat. Tidak heran jika daerah terlarang takdir surga telah menjadi daerah terlarang. Sesuai dengan namanya, begitu masuk, seseorang hanya bisa tunduk pada surga sebagai takdirnya. Namun, bahaya dan peluang tetap ada. Bahkan di pinggiran, fluktuasi halus membuat jiwa Qin Yichen gelisah. Dia sangat ingin tahu tentang apa sebenarnya yang ada di daerah terlarang takdir surga. Apakah itu benar-benar tempat di mana beberapa ahli yang tak tertandingi telah binasa? Mungkin, ada sesuatu yang disegel di bawah area terlarang takdir surga. Qin Yichen merasa kemungkinan kedua lebih mungkin. Terutama dengan gangguan baru-baru ini, itu semakin membuktikan bahwa ada sesuatu yang sangat mengerikan di dalam daerah terlarang takdir surga. Daerah terlarang takdir surga telah ada sejak lama. Daerah itu bahkan sudah ada sebelum berdirinya 3 sekte dan 1 manor. Oleh karena itu, mengenai daerah terlarang takdir surga, hanya ada berbagai rumor. Tidak seorang pun dapat mengatakan dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Wosh wosh wosh, tiba-tiba, Qin Yichen menoleh untuk melihat ke belakangnya. Beberapa aura yang sangat kuat dengan cepat mendekat dari kejauhan. Penerbangan mereka yang tak terkendali tampaknya menunjukkan ketidakpedulian total terhadap orang-orang di sekitar mereka. Setelah diamati lebih dekat, Qin Yichen melihat yang memimpin adalah seorang pria muda yang tampaknya berusia 20-an. Dengan alis seperti pedang dan mata yang bersinar seperti bintang, wajahnya yang tampan dan pakaian tempur yang pas, serta pedang lebar yang diikatkan di punggungnya, ia mendarat di atas pohon. Cabang-cabang pohon yang lembut menopang tubuhnya sekuat gunung. Yi Jian dari Sekte Pedang-Pedang. Banyak orang berseru saat melihatnya. Yi Jian. Qin Yichen menggumamkan nama yang tidak dikenalnya ini, bertanya-tanya apa itu Sekte Pedang-Pedang. Ada beberapa orang lain seperti Qin Yichen yang sama-sama bodohnya, dan saat melihat orang-orang yang tidak tahu apa-apa ini, beberapa dari mereka langsung menunjukkan tatapan menghina dan mengejek. Setelah orang lain menjelaskannya, mata mereka yang tidak tahu itu dipenuhi dengan keterkejutan yang hebat. Di bawah 3 sekte dan 1 manor, ada lebih dari 10 kekuatan tingkat pertama. Alasan mengapa gengsi pasukan ini tidak dapat menandingi 3 sekte dan 1 manor hanyalah karena kurangnya ahli di luar alam Raja Bela Diri. Jadi, di wilayah ini, tidak ada yang berani meremehkan pasukan tingkat pertama ini, kecuali, tentu saja, keempat raksasa itu. Sekte Pedang-Pedang adalah salah satu sekte tingkat pertama yang berada di bawah 3 sekte dan 1 manor. Kekuatannya begitu besar sehingga dapat dengan mudah menghancurkan keluarga seperti keluarga Zhao dari Positively Tranquil City hanya dengan lambaian tangan mereka. Yi Jian adalah murid nomor 1 di antara generasi muda Sekte Pedang-Pedang. Meskipun dia baru berada di alam Raja Bela Diri tahap awal, 3 tahun lalu, dia secara pribadi telah membunuh seorang Raja Bela Diri tahap menengah yang terkenal. Bertarung di atas alamnya, melawan Martial King tingkat menengah yang bahkan memiliki Martial Soul. Namun, ahli seperti itu tetap saja kalah di tangan Yi Jian. Setelah pertempuran itu, ketenaran Yi Jian melambung tinggi, dan untuk sementara waktu, semua orang di wilayah 3 sekte dan 1 manor mengenalnya. Ini membuat banyak orang mengerti bahwa pemuda ini memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan murid inti dari 3 sekte dan 1 manor. Dia membunuh seorang Raja Bela Diri tingkat menengah yang memiliki jiwa bela diri. Mendengar rumor ini, mata Qin Yichen berbinar karena terkejut. Bagaimanapun, para pembudidaya jiwa bela diri selalu merupakan eksistensi yang paling tangguh di level mereka. Bagi Yi Jian untuk benar-benar membunuh satu orang saat berada di alam yang lebih rendah, tidaklah aneh bagi Qin Yichen untuk terkejut. Bahkan baginya, ini akan sangat sulit kecuali dia menggunakan jiwa bela diri naganya. Setelah mendarat di puncak pohon,
Pandangan Yi Jian menyapu kerumunan di gunung dengan acuh tak acuh, lalu dia menarik perhatiannya, seolah-olah tidak ada seorang pun yang layak mendapat perhatiannya. Memang, dengan kekuatannya, dia mampu bersikap sombong seperti itu. Tentu saja, diabaikan seperti ini tidak mengganggu Qin Yi Chen. Meskipun dia terkadang bisa flamboyan, menarik perhatian orang lain dan membawa masalah tanpa henti bukanlah gayanya. Haha, Yi Jian, ternyata kau lebih cepat dariku. Saat yang lain terkagum-kagum dengan penampilan Yi Jian, tiba-tiba, suara tawa menggelegar terdengar dari cakrawala yang jauh. Mereka melihat cahaya merah menyala menembus langit, dan aura yang kuat berdesir di angkasa. Saat cahaya merah tiba dan menghilang, sebuah sosok perkasa muncul di dalamnya, seorang pria berusia sekitar 27 atau 28 tahun berdiri dengan gagah di udara. Lelaki ini hanya berdiri di udara, namun dia bagaikan bilah pedang liar, aura kesombongan membumbung tinggi ke surga. Melihat sosok itu, kewaspadaan melintas di mata banyak orang, dan seruan terdengar. Pedang gila penjara darah. Tidak kusangka dia datang juga. Jangan memprovokasi dia. Bisikan menyebar di hutan, membuat Qin Yi Chen memahami identitas orang ini. Sekte penjara darah adalah pasukan tingkat pertama yang kekuatannya setara dengan Sekte Pedang-Pedang. Pemuda ini adalah orang nomor satu di generasi muda Sekte Penjara Darah, Sue Xiongdao. Dia adalah seorang raja bela diri tingkat menengah sejati, dan dalam hal reputasi, namanya bahkan beberapa derajat lebih tinggi dari Yi Jian. Bagaimana Sekte Penjara Darah bisa mempercayai orang biadab sepertimu untuk datang ke sini? Tatapan Yi Jian menyapu Sue Xiongdao, mengangkat alisnya sambil tersenyum dan bertanya, jangan bilang kau kabur sendiri lagi. Mendengar kata-kata itu, ekspresi malu terpancar di wajah Sue Xiongdao, tetapi saat pandangannya tertuju pada gunung di hadapannya, ketertarikan yang kuat muncul. Aku bisa pergi kemanapun aku mau. Orang-orang tua itu tentu saja tidak bisa mengendalikanku, Sue Xiongdao berkata dengan suara keras. Hehe, apa yang kalian berdua bicarakan dengan gembira? Tepat saat keduanya sedang berbicara, tawa lain terdengar, diikuti oleh cahaya pelangi hijau yang melesat di cakrawala, langsung muncul di langit di atas. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya dari hutan dengan cepat tertuju padanya, memperlihatkan seorang pria berjubah hijau berdiri sambil tersenyum, aura yang sangat kuat berfluktuasi di sekelilingnya. Musuhan dari Sekte Tombak Hutan, Tombak Perak. Melihat sosok itu, gelombang seruan pun bermunculan. Identitas dan kekuatan orang ini setara dengan Yi Jian dan Sue Xiongdao, dan penampilannya tentu saja juga menimbulkan keributan. Namun, Qin Yi Chen memperhatikan bahwa saat melihat orang ini, wajah Sue Xiongdao dan Yi Jian menunjukkan jejak kesungguhan dan kehati-hatian. Musuhan, aku tidak menyangka kau akan datang juga. Seolah-olah orang lain yang dia waspadai telah muncul, Yi Jian menghela nafas. Karena kita semua sudah di sini, mengapa kita tidak menyerang segel ini bersama-sama? Sue Xiongdao tampak agak tidak sabar. Jadi, ada segelnya. Mendengar percakapan ketiganya yang tidak disembunyikan, cahaya yang tidak biasa melintas di mata Qin Yi Chen. Tetap saja, untuk segel arai yang begitu besar, bagaimana mungkin segel itu bisa dipatahkan oleh beberapa raja bela diri ini? Dalam, Yi Jian dan Musuhan bertukar pandang dan keduanya mengangguk. Mereka relatif dekat dengan daerah terlarang takdir surga, itulah sebabnya mereka tiba begitu cepat. Jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka segel sekarang, untuk masuk dan menjelajah, ketika para ahli dari 3 sekte dan 1 manor tiba setelah mendengar berita itu, tidak akan ada bagian lagi bagi mereka. Bab 397, Pembukaan di Segel. Pedang gila Sekte Penjara Darah, Sue Xiongdao, melambaikan tangannya yang besar, dan di tengah cahaya merah yang berkedip, sebuah pedang merah muncul di genggamannya. Suaranya yang mendominasi bergema, semuanya, bergabunglah dengan kami untuk menyerang segel ini. Atas perkataannya, banyak pakar hebat yang bersemangat untuk mengambil tindakan. Daerah terlarang takdir surga selalu menjadi tempat yang ditakuti orang-orang, tetapi kerusuhan sebelumnya terlalu mengejutkan. Itu telah menarik banyak orang yang ingin tahu. Sekarang, dengan begitu banyak orang yang hadir, sedikit kekhawatiran itu telah lama disingkirkan oleh semua orang. Serang, Yi Jian bergerak paling cepat. Telapak tangannya mencengkeram, dan pedang lebar di punggungnya melolong ke depan. Saat dia menyalurkan energi yuannya, pedang lebar itu mulai bergetar. Energi yuan yang tajam terkonsentrasi di ujung pedang,
akhirnya berubah menjadi cahaya pedang yang terbuat dari ki pedang berukuran lebih dari 10 meter, melesat maju dengan dahsyat. Wosh! Cahaya pedang melesat lewat, seakan benar-benar merobek udara, menghasilkan ledakan sonik yang menusuk telinga. Pohon-pohon di hutan di bawah juga terkoyak oleh energi Yuan ini, menciptakan pemandangan yang sangat menakutkan. Ketika Yi Jian menyerang, Sue Xiongdao juga menggenggam pedangnya dengan kedua tangan dan menebas ke depan, seketika melepaskan cahaya pedang berwarna merah tua yang melolong, tidak lebih lemah dari serangan Yi Jian. Beristirahatlah untukku. Dengan raungan musuhan, tombak peraknya melesat maju seolah-olah akan menembus langit. Saat dia menodongkannya, ruang di depannya beriak dengan gelombang, dan kemudian, kilatan cahaya perak muncul. Cahaya tombak merobek langit seperti naga perak, melolong maju. Haha, karena kalian bertiga begitu antusias, aku akan meminjamkan kekuatanku. Tepat saat ketiganya melancarkan serangan, teriakan panjang tiba-tiba meledak di udara. Diiringi suara angin yang memecah. Sosok berdiri tegak di hadapan Yi Jian dan yang lainnya. Yang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat orang itu, karena orang ini tampak lebih muda dari Yi Jian dan yang lainnya, sekitar 23 atau 24 tahun. Namun, dari tubuhnya, mereka mendeteksi aura yang bahkan lebih berbahaya daripada ketiganya. Yang paling menarik perhatian adalah tanda khusus di dada jubahnya. Tanda itu adalah sesuatu yang hanya murid inti Sekte Northern Depths yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Apa itu Sekte Northern Depths? Itu adalah salah satu dari 3 sekte kekuatan teratas di wilayah ini. Mereka memiliki ratusan ribu murid berbakat di bawah komando mereka. Untuk menjadi murid inti, seseorang membutuhkan bakat dan kekuatan yang benar-benar mengerikan. Sekte Kedalaman Utara, Qiu Jizuo. Melihat sosok itu, mata banyak orang berbinar penuh hormat. Meskipun mereka mungkin takut pada Yi Jian dan yang lainnya, bagi Qiu Jizuo, murid inti Sekte Northern Depths, mereka hanya punya rasa hormat. Mengapa? Karena dia adalah gunung yang tidak akan pernah bisa mereka lewati atau taklukkan. Melihat kemunculannya, ekspresi Yi Jian dan 2 orang lainnya tenggelam. Mungkin kekuatan mereka tidak terlalu berbeda, tetapi status mereka sangat berbeda. Sekte Northern Depths, satu sekte ini saja, memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan ketiga sekte mereka jika digabungkan. Bagaimana dia muncul secepat itu? Mereka yang hadir tidak dapat menahan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, Sekte Northern Depths cukup jauh dari daerah terlarang Heaven's Destiny, dan memerlukan setidaknya beberapa hari untuk tiba. Yi Jian dan 2 sekte lainnya sebenarnya merupakan kekuatan lokal di wilayah ini, itulah sebabnya mereka tiba begitu cepat. Awalnya, mereka bisa masuk sebelum orang-orang dari 3 sekte dan 1 manor tiba. Dengan begitu, mereka bisa memperoleh beberapa peluang terlebih dahulu, tetapi sekarang, dengan kehadiran Qiu Jizuo, apakah mereka berani bersaing dengannya untuk mendapatkan keuntungan? Yi Jian, Sue Xiongdao, dan Mu Xuan saling bertukar pandang sekilas, tampaknya telah mencapai suatu kesepakatan, lalu mengangguk tanpa terasa. Pada titik ini, mereka hanya bisa memilih untuk bergabung. Di dalam Heaven's Destiny Forbidden Area, banyak kecelakaan bisa saja terjadi. Bahkan Martial King dan di atasnya pun menghadapi bahaya kematian, jika sesuatu terjadi pada Qiu Jizuo, itu wajar saja. Namun, di hadapan orang banyak ini, mereka tentu tidak berani melawan Qiu Jizuo. Dengan bergabungnya Qiu Jizuo, mereka yang ada di sekitarnya semakin percaya diri dalam mendobrak segel, masing-masing mengerahkan seluruh kemampuannya saat serangan demi serangan dilancarkan. Ledakan. Di tengah gemuruh guntur, ruang yang awalnya transparan di hadapan mereka benar-benar beriak dengan gelombang yang terlihat, seperti permukaan danau di hadapan mereka, bergelombang tak stabil. Oh, melihat serangan mereka benar-benar berpengaruh, Qin Yichen terkejut lagi, matanya bersinar dengan cahaya yang tak terduga. Dia bisa merasakan aura segel itu. Aura itu sangat kuat. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa digoyahkan oleh Martial King. Mengenai hal ini, Qin Yichen benar-benar yakin akan hal itu. Mungkinkah getaran sebelumnya melemahkan kekuatan segel? Setelah merenung sebentar, mata Qin Yichen bersinar dengan pikiran yang mendalam. Yi Jian dan yang lainnya tampaknya sangat menyadari hal ini. Ini bukan pertama atau kedua kalinya daerah terlarang takdir surga menunjukkan anomali seperti itu. Dia menjadi semakin ingin tahu tentang apa sebenarnya yang ada di dalam Heaven's Destiny Forbidden Area. Tak lama kemudian, dia juga menyerang, meski dia menyembunyikan kekuatannya,
hanya menampilkan kekuatan di alam roh puncak. Dia tidak ingin menjadi sasaran semua orang yang hadir. Bagaimanapun, mencapai alam Raja Bela Diri di usianya adalah berita yang menggemparkan dunia. Bahkan di wilayah ini, hal itu jarang terjadi. Retakan. Setelah semua orang menyerang bersama selama sekitar 1 jam, gelombang yang beriak itu tiba-tiba berhenti, diikuti oleh suara seperti kulit telur yang pecah. Segel yang tak terlihat itu, seperti kaca, retak dengan retakan seperti jaring. Ledakan. Akhirnya, segel itu robek, dan aura purba kuno menyapu keluar dari daerah terlarang takdir surga, menyebabkan jiwa semua orang menjadi tegang. Hah! Merasakan aura ini, Qin Yi Chen mengerutkan kening. Mungkin karena ruang di dalamnya terisolasi dari dunia luar, suasananya tampak sunyi senyap, dengan pemandangan yang agak gelap dan mengerikan, bagaikan alam baka. Serang, cepat dan rebut apapun yang bisa kau rebut. Saat segel itu rusak, sosok demi sosok dengan cepat masuk melalui lubang kecil itu. Ah! Membantu. Tidak, tidak. Dalam sekejap, jeritan tragis terdengar dari dalam, lengan berdarah merangkak keluar dari lubang, membusuk menjadi abu, hanya menyisakan tulang-tulang putih bersih. Huff, dasar bodoh. Yi Jian mendengus dingin, sorot matanya penuh ketidakpedulian, jelas menyadari situasi seperti itu akan terjadi, tapi tidak mau repot-repot memperingatkan siapapun. Mungkin baginya, semua orang yang masuk adalah pesaingnya. Dia bertukar pandang dengan Sue Xiongdao dan Musuan. Ketiganya membungkus tubuh mereka dengan energi Yuan, dan dengan cepat masuk. Melihat ketiganya bekerja sama, bibir Qiu Jizuo menampakkan seringai dingin yang menghina. Dia juga menyelimuti dirinya dengan energi Yuan dan masuk. Melihat apa yang dilakukan keempat orang ini, banyak orang meniru dan membungkus diri mereka dengan energi Yuan, bergegas menuju ke arah pembukaan satu demi satu. Adapun Qin Yi Chen, dia tidak terburu-buru untuk masuk. Pandangannya malah tertuju pada lubang di segel itu. Bab 398, Memakan Kehidupan. Sebenarnya, celah di siling arai tidak terlalu lebar. Singkatnya, celah itu hanya cukup untuk 3 orang masuk berdampingan. Selain itu, dengan persepsinya yang tajam, ia menemukan bahwa celah ini sebenarnya perlahan-lahan memperbaiki dirinya sendiri. Kecepatan perbaikannya sangat lambat, begitu lambatnya sehingga hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Paling lama 7 hari. Saat itu, segel ini akan kembali normal, mata Qin Yi Chen berkedip karena gravitasi. Ini berarti mereka hanya punya waktu 7 hari untuk masuk dan meninggalkan daerah terlarang takdir surga. Jika mereka tidak keluar melalui lubang itu setelah 7 hari, mereka mungkin tidak akan pernah bisa keluar. Pada saat itu, bahkan seorang Raja Bela Diri tidak akan mampu menembus segel itu dengan kekuatan mereka sendiri. Nasib mereka yang tertinggal di dalam area terlarang takdir surga dapat ditebak. Dengan pikirannya, energi Yuannya menyebar dan menyelimuti tubuhnya saat Qin Yi Chen berjalan menuju lubang di segel tersebut. Begitu dia masuk, dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Rasanya seolah ada sesuatu yang menggerogoti tenaga hidupnya. Ini bukan kerusakan pada tubuh fisiknya, melainkan pada umur hidupnya. Ini juga dengan Yuan energi yang melindunginya. Tidak heran mereka yang masuk sebelumnya berubah menjadi debu, hanya menyisakan tulang-tulang putih bersih. Ini bukan karena segel arai, juga bukan energi kematian yang menyerang tubuh. Qin Yi Chen merasakan sesuatu yang tidak biasa. Kalau hanya segel atau energi kematian, itu sama sekali tidak akan melahap tenaga hidup seseorang. Situasi ini hanya bisa berarti bahwa ada hal-hal lain yang ada di dalam Heaven's Destiny Forbidden Area. Entitas lain yang mencuri life force. Mungkin, inilah alasan mengapa array ini ada, untuk menyegel apapun yang ada di dalamnya. Kekuatan hidup. Setiap orang, setiap makhluk hidup, memilikinya, meskipun terbatas. Bahkan mereka yang melampaui kematian tidak dapat lolos dari hukum kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian. Itulah hukum surga. Itulah siklus segala sesuatu. Hanya dengan menerobos alam suci, seseorang mungkin dapat mencapai umur panjang yang setara dengan surga dan menjadi abadi. Akan tetapi, itu masih hanya sekedar spekulasi. Qin Yi Chen berdiri dengan ekspresi muram tidak jauh dari pintu masuk. Hanya dia yang benar-benar mengerti apa artinya jika kekuatan hidup seseorang dilahap. Tak seorang pun ingin mati. Hidup adalah tujuan setiap makhluk hidup. Sudah menjadi kodrat semua makhluk hidup untuk ingin hidup. Ketika ia tengah merenung, semilir angin harum melewatinya dan dengan cepat masuk ke dalam. Dari belakang, dia adalah seorang wanita.
Selain itu, tingkat kultivasinya jelas tidak rendah, setidaknya Martial King tingkat menengah atau lebih tinggi. Melihat siluet yang lenyap dalam sekejap, ekspresi serius melintas di wajah Qin Yichen. Mengesankan. Sepertinya keempat orang itu bukan satu-satunya ahli yang masuk. Ia mendesah dalam hati. Ia juga bersembunyi di tengah kerumunan, menyembunyikan kekuatannya. Dengan sedikitnya beberapa ribu ahli di sini, mustahil tidak ada orang lain seperti dia. Dia tahu mungkin ada bahaya di dalam daerah terlarang ini, dan dia perlu waspada terhadap ancaman tidak hanya dari lingkungan tetapi juga dari para kultivator lainnya. Meskipun demikian, Qin Yichen masih percaya diri. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan harta karun yang ada di sini, setidaknya dia harus bisa melindungi dirinya sendiri. Pada saat ini, hutan pegunungan yang tadinya sunyi selama entah berapa tahun, menjadi sangat bising dan bergejolak, karena banyak sekali orang yang mati-matian menyerbu masuk melalui celah kecil di segel itu. Dari celah itu, sesekali terdengar jeritan kesakitan, sebagian disebabkan oleh kekuatan melahap yang mengerikan di dalam, namun jeritan yang lebih banyak datangnya dari mereka yang menjadi korban orang-orang yang berniat jahat. Setelah menunggu beberapa saat, Qin Yichen juga ikut masuk. Begitu masuk, dia merasakan pandangannya kabur, dan pemandangan di hadapannya mengalami perubahan total. Sekarang, dia tidak lagi berada jauh di dalam hutan pegunungan. Sebuah pemandangan yang tidak dikenalnya muncul di bidang penglihatannya. Di sekeliling Qin Yichen, sejauh mata memandang, hanya ada puncak-puncak batu. Yang mengejutkan adalah bahwa dalam pemandangan ini, tidak ada sedikit pun jejak hijau yang melambangkan kehidupan, bahkan sehelai rumput pun tidak. Aura kehancuran dan kekunoan memancar keluar tanpa henti. Jadi, ini yang disebut daerah terlarang takdir surga. Melihat area luas puncak-puncak batu yang menjulang tinggi di depannya, seperti hutan batu, Qin Yichen mendesah dalam diam. Dia menyadari bahwa bahkan di bawah perlindungan energi Yuannya, perasaan tertekan masih membuncah di dalam hatinya. Merasakan perasaan tertekan ini, ekspresi Qin Yichen juga menjadi serius. Melihat ke kejauhan, dia menemukan bahwa tampaknya di ujung hutan batu ini, di tempat yang sangat jauh itu, ada sekelompok bangunan. Saat ini banyak orang yang panik berlarian ke arah itu. Bocah, serahkan semua barang berhargamu. Tepat saat Qin Yichen hendak bergerak, beberapa langkah kaki tiba-tiba terdengar, dan pada saat yang sama, aura yang membawa niat membunuh menyelimutinya. Qin Yichen mengerutkan kening dan menoleh, mendapati 4 orang berjalan ke arahnya dengan tatapan predator. Secara samar-samar, mereka telah membentuk formasi yang mengelilinginya. Dari keempat orang ini, 3 orang berada di alam roh yang sempurna, dengan 1 orang yang sedikit lebih lemah. Dilihat dari nada dan gerakan mereka yang terlatih, mereka jelas tidak melakukan ini untuk pertama atau kedua kalinya. Hehe, masih muda tapi berani datang menjelajahi daerah terlarang takdir surga sendirian, orang yang tak kenal takut adalah orang yang benar-benar bodoh. Melihat wajah Qin Yichen yang jauh lebih muda dari yang dibayangkan, keempat orang itu jelas tercengang, lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Seorang pemuda berusia 18 atau 19 tahun benar-benar berani memasuki daerah terlarang takdir surga, yang bahkan para raja bela diri dan yang lainnya bersikap takut terhadapnya. Ini sungguh lucu. Dalam pandangan mereka, Qin Yichen hanyalah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, yang didorong oleh keserakahan dan rasa ingin tahu. Kalau tidak, mengapa dia datang ke daerah terlarang takdir surga untuk mencari kematian? Di sisi lain, orang-orang bergegas melewati mereka, tetapi tidak ada seorang pun yang datang untuk mengurus situasi Qin Yichen. Bagaimanapun, hal-hal seperti itu biasa terjadi, dan terlebih lagi, mereka sekarang berada di daerah terlarang takdir surga, tidak ada seorang pun yang mau ikut campur dalam urusan orang lain. Bocah, apa yang kau lihat? Apa kami perlu menghajarmu sebelum kau menuruti perintahnya? Melihat Qin Yichen masih belum bergerak, sementara sosok-sosok bergegas ke sana kemari, keempat pria itu menjadi tidak sabar. Ada cukup banyak Martial King di dalam, jika mereka menunda lebih lama lagi, jika seseorang ikut campur, mereka tidak akan mampu mengatasinya. Qin Yichen mengerutkan kening. Keempat, udang kecil, ini bahkan tidak layak untuk diperhatikan. Namun, ini membuatnya semakin menyadari bahwa di sini, mungkin tidak ada seorang pun yang akan menaruh belas kasihan. Aku akan memberimu kesempatan. Pergilah. Qin Yichen dengan dingin mengalihkan pandangannya ke keempat pria itu. Dia berbalik, dan berkata dengan acuh tak acuh. Di bawah tatapan dingin Qin Yichen, keempat pria itu tampak sedikit gentar di mata mereka.
Namun, kekhawatiran itu langsung tergantikan oleh kemarahan. Apa? Beri kami kesempatan. Junior bodoh. Kau pikir keluargamu pemilik tempat ini? Dengan beberapa umpatan marah, keempat pria itu mengangkat senjata mereka dan menebas ke arah Qin Yichen. Di kehidupanmu selanjutnya, ingatlah untuk mengembangkan matamu terlebih dahulu. Pedang lebar di tangannya hendak menebas leher pemuda itu. Mereka tampaknya sudah melihat pemandangan kepalanya jatuh dan darah menyembur. Pemimpin orang-orang kekar itu bahkan menjilat bibirnya dan berkata dengan sinis. Bab 399, Bunga Kematian. Pada saat itu, gelombang halus melintas di antara beberapa orang. Pada saat berikutnya, senyum buas di wajah mereka tiba-tiba membeku, dan bentuk serangan mereka tiba-tiba runtuh. Aku memberimu kesempatan. Qin Yichen berkata tanpa menoleh ke belakang, suaranya datar saat sosoknya dengan cepat menjauh. Tanpa energi Yuan untuk melindungi mereka, mayat mereka dengan cepat terkikis oleh kekuatan melahap yang mengerikan itu. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi tulang-tulang putih pucat. Hanya beberapa orang yang lewat yang menyadari keributan itu. Mereka tidak mengatakan apa-apa, dan ketika mereka melihat sosok Qin Yichen yang menjauh, tatapan mereka menunjukkan sedikit kewaspadaan. Kekuatannya adalah satu hal, namun kekejamannya lah yang membuat mereka tahu bahwa dia bukan seseorang yang bisa dianggap remeh. Setelah berhadapan dengan keempat orang itu, sosok Qin Yichen bergegas menuju kompleks bangunan samar di kejauhan. Saat ini, Yi Jian dan 3 orang lainnya telah menghilang tanpa jejak. Jelas, mereka tidak kehilangan arah dan kemungkinan besar telah mencapai kompleks bangunan itu. Saat Qin Yichen terbang melewati hutan batu, alisnya tiba-tiba berkerut karena dia menemukan banyak sosok berdiri di hutan batu beberapa kilometer ke kiri, tampaknya sedang menatap sesuatu. Entah mengapa, mereka berdiri tak bergerak untuk waktu yang lama. Apa yang terjadi? Qin Yichen mengangkat alisnya dan bergegas mendekat. Ketika dia mencapai puncak batu, melihat pemandangan di depannya, bahkan dengan ketenangannya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa begitu banyak orang berdiri di sini, tidak bergerak. Di hadapannya, tanah tertutup puing-puing, dan di tengah puing-puing itu ada jurang yang mengerikan. Jurang ini membentang hingga ke cakrawala, lebarnya sekitar 10 km, dan jurang hitam itu tak berdasar. Jurang ini membentang di atas tanah seperti bekas luka di bumi, memikat pikiran seseorang. Jurang ini jelas tidak terbentuk secara alami. Namun, tingkatan apa yang harus dimiliki oleh seorang ahli atau binatang iblis untuk menciptakan jurang yang mengerikan seperti itu? Bahkan pertempuran antara yang terkuat dari 3 sekte mungkin tidak meninggalkan bekas yang mengerikan seperti itu. Melihat jurang di hadapan mereka, banyak ahli yang basah oleh keringat dingin. Di bawah jurang ini, kultivasi yang mereka andalkan tampak begitu pucat dan tak berdaya. Ini dianggap sebagai salah satu daerah terlarang yang paling mengerikan di wilayah tersebut. Kehebohan ini hanya menunjukkan betapa pantasnya tempat ini mendapatkan reputasinya. Memikirkan hal ini, beberapa ahli diam-diam berencana untuk mundur. Namun, keinginan selalu membuat kebanyakan orang kehilangan akal sehatnya. Setelah hanya beberapa orang yang mundur, bahkan lebih banyak lagi yang berbondong-bondong masuk ke daerah terlarang takdir surga satu demi satu. Apa itu? Tepat saat Qin Yichen bersiap untuk pergi dan terus maju, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. Teriakan itu langsung mengundang banyak tatapan. Orang-orang melihat ke arah yang ditunjuk pembicara, dan melihat sesuatu yang tampak seperti cahaya hijau di tepi jurang itu. Di tempat ini, selain kehancuran, tidak ada sedikit pun warna yang menandakan kehidupan. Namun, ada cahaya hijau samar. Tepat di saat berikutnya, banyak di antara mereka yang pupil matanya mengecil saat mereka dengan cepat berlari menuju cahaya itu. Qin Yichen merenung sebentar lalu mengikuti juga. Ketika mereka semakin dekat, semua orang menemukan bahwa sumber cahaya itu adalah mayat. Dalam jarak 1 meter di sekitar mayat ini, seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang menghalangi kekuatan melahap yang mengerikan itu. Di mayat itu mekar bunga cian kecil, dan cahaya beriak terpancar dari bunga ini. Itu adalah kekuatan hidup yang kaya. Qin Yichen menatap bunga di dalam penghalang, tetapi tidak bisa menahan ekspresi heran di matanya. Bunga kematian, Qin Yichen berseru dalam hatinya, yang dipenuhi dengan keterkejutan. Bunga kematian adalah bunga yang mekar pada mayat. Namun, tidak sembarang mayat dapat menumbuhkan bunga kematian. Hanya mereka yang melampaui alam raja bela diri,
Setelah mati selama 1000 tahun dengan mayat mereka yang tidak hancur, akan menumbuhkan bunga kematian. Jika seseorang mengonsumsi bunga kematian secara langsung tanpa melalui proses penyulingan, bunga itu tidak ada bedanya dengan racun yang mematikan. Namun, jika diselaraskan dengan beberapa obat mujarab untuk menghilangkan racunnya, bunga itu dapat disuling menjadi pil panjang umur. Pil panjang umur adalah pil yang membuat banyak ahli tergila-gila. Sesuai dengan namanya, ia dapat memperpanjang umur seseorang. Terutama bagi para ahli yang masa hidupnya sudah mendekati batas, tidak ada yang lebih menarik bagi mereka selain memperpanjang hidup mereka. Seperti yang telah disebutkan, sudah menjadi kodrat makhluk hidup untuk ingin tetap hidup. Manusia pun tak terkecuali. Hanya dengan hidup ada harapan, dengan kematian, tidak ada apapun. Kemanjuran pil panjang umur terkait dengan berapa lama bunga kematian telah tumbuh. Secara umum, pil panjang umur yang dimurnikan dari bunga kematian yang tumbuh di mayat berusia 1000 tahun hanya dapat memperpanjang hidup seseorang sekitar 10 tahun. Akan tetapi, jika itu berasal dari mayat yang berumur 10.000 tahun, maka umurnya dapat diperpanjang hingga 100 tahun. 100 tahun. Bagi orang biasa, itu lebih lama dari seluruh masa hidup mereka. Terlebih lagi, ini hanyalah area terluar dari Heaven's Destiny Forbidden Area. Namun, ada banyak ahli di luar Martial King Realm yang gugur di sini. Qin Yichen menjadi semakin sadar betapa berbahayanya tempat ini. Awalnya, semua orang sangat berhati-hati. Sebelum mengetahui apa bunga kecil ini, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Bagaimanapun, siapapun yang berpengalaman tahu bahwa dimanapun ada harta karun, pasti ada binatang iblis yang menjaganya. Akan tetapi, setelah menunggu beberapa saat, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa tampaknya tidak ada binatang iblis penjaga di sini. Ya ampun, di neraka ini, bagaimana mungkin ada makhluk yang bisa hidup lama di sana? Suara mendesing. Serangkaian napas berat terus terdengar, dan akhirnya, seseorang tidak dapat menahannya lagi. Sosok mereka bergerak, dan tangan mereka terulur untuk meraih bunga kematian. Enyahlah, itu milikku. Melihat seseorang hendak mengambilnya terlebih dahulu, teriakan marah segera terdengar. Pada saat yang sama, 3 atau 4 senjata tajam menusuk dengan ganas ke arah punggung orang pertama. Brengsek. Melihat bunga kematian yang ada di dekatnya, orang pertama itu hanya bisa meraung frustrasi. Jika dia terus meraihnya, tubuhnya pasti akan tertusuk. Akhirnya, orang pertama hanya bisa bergerak ke samping untuk menghindar. Setelah satu orang bergerak, suasana langsung menjadi kacau. Hampir 100 orang mulai berkelahi, sementara di kejauhan, banyak ahli menatap dengan penuh nafsu ke arah area ini. Adegan kacau ini akhirnya berhenti pada saat tertentu. Seorang ahli, yang unggul dalam teknik gerakan, melewati lapisan-lapisan penghalang. Orang ini tiba di hadapan bunga kematian, mengulurkan tangannya, dan meraihnya. Melihat gerakannya, Qin Yichen tetap tidak tergerak. Bahkan, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum dingin. Bab 400, Mimpi yang Hancur. Ah! Teriakan melengking tiba-tiba bergema di udara. Baru kemudian semua orang menyadari dengan ngeri bahwa ahli yang kuat, yang akan segera berhasil, telah mengubah tangannya menjadi tulang putih. Yang lebih mengerikan lagi adalah kekuatan melahap itu tampaknya menyebar ke seluruh tubuhnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seluruh tubuhnya telah berubah menjadi tumpukan tulang. Semua orang terdiam saat menyaksikan orang yang masih hidup berubah menjadi tumpukan tulang di depan mata mereka. Bukannya mereka belum pernah melihat adegan yang lebih berdarah atau lebih kejam sebelumnya. Namun, rasa takut yang tidak dapat dijelaskan menyebar di hati mereka. Untuk sesaat, tidak ada seorang pun yang mencoba meraihnya dan suasana menjadi sunyi senyap. Tetapi, keheningan ini tidak berlangsung lama, karena keserakahan akhirnya mengalahkan rasa takut. Saya tidak percaya hal itu akan terjadi pada saya. Seorang pria kekar di alam roh yang sempurna melangkah maju sambil mendengus dingin, berjalan ke depan mayat itu. Pada titik ini, tidak ada yang mencoba menghentikannya lagi. Semua orang hanya memperhatikannya dengan tatapan penuh arti. Apa yang bisa dilakukan bunga biasa padaku? Pria kekar itu meraung marah, perlahan mengulurkan lengannya dengan energi Yuan yang mengalir deras untuk menyelimuti seluruh anggota tubuhnya. Swoosh! Saat tangannya terjulur, Qin Yichen melihat dengan jelas bahwa saat tangan pria itu masuk dalam jarak 30 cm dari mayat, seketika berubah menjadi tumpukan tulang putih, tanpa jejak daging. Huff! Ekspresi pria kekar itu berubah,
tetapi dia jelas sudah siap. Sebelum kekuatan melahap itu menyebar, dia memotong lengan kanannya di bahunya. Lengan yang terputus itu jatuh ke tanah dan langsung berubah menjadi tumpukan tulang. Melihat tumpukan tulang itu, pria kekar itu basah oleh keringat dingin. Jika dia sedikit saja lebih lambat, seluruh tubuhnya kemungkinan akan berakhir dengan cara yang sama. Akhirnya, tanpa berkata sepatah kata pun, dia pergi dengan wajah muram. Tindakannya menunjukkan bahwa dia bermaksud pergi daripada masuk lebih dalam. Setelah lelaki kekar itu, masih ada yang lain yang dengan keras kepala mencoba mengadu peruntungan, namun tak ada satupun yang kehilangan anggota tubuh, atau mereka yang bereaksi setengah langkah terlalu lambat langsung berubah menjadi tumpukan tulang yang berserakan di tanah. Seperempat jam kemudian, sebagian besar sudah menyerah. Lagi pula, mereka baru saja memasuki area terlarang takdir surga. Jika ada kesempatan, mereka yang berada jauh di dalam pasti lebih baik daripada mereka yang berada di area terluar. Akan tetapi, masih ada sekitar 10 orang yang menatap bunga itu dengan penuh kerinduan, ingin mengambilnya tetapi, seperti seekor anjing yang mencoba menggigit landak, tidak memiliki cara untuk mendekatinya. Sepertinya menunggu semua orang pergi adalah hal yang mustahil. Melihat ke arah 10 orang ahli alam roh yang keras kepala seperti keledai, Qin Yichen tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya saat dia berjalan menuju bunga itu. Ia berharap dapat mengambil bunga itu tanpa seorang pun menyadarinya, tetapi kini tampaknya mustahil. Satu lagi yang menuju kematiannya. Hehe, masih muda juga. Cek-cek, benar-benar anak sapi yang baru lahir dan tidak takut pada harimau. Benar-benar tidak tahu apa-apa lagi. Melihat pergerakan Qin Yichen, beberapa orang yang tersisa mengalihkan pandangan mereka ke arahnya, namun di mata mereka tersimpan ejekan dan cemoohan. Menurut mereka, perilaku Qin Yichen tidak berbeda dengan orang-orang sebelumnya. Lebih buruk lagi, mereka melihatnya sebagai anak nakal bodoh yang dibesarkan oleh sekte tertentu. Bagi mereka, dia terlalu tidak tahu akan keterbatasannya sendiri. Lagi pula, jika bunga itu benar-benar mudah diperoleh, apakah ia masih ada sekarang? Tak lama kemudian, Qin Yichen mendekati lokasi mayat itu. 3 meter, 2 meter, 1 meter. Qin Yichen terus maju tanpa henti. Akan tetapi, saat dia melangkah dalam jarak 1 meter, energi yuannya malah bertambah kuat, menjadi sangat terang dan agak menyilaukan untuk dilihat. Meskipun energi yuannya tampak serupa warnanya dengan energi yuan biasa, tetap saja ada perbedaan. Energi yuan biasa tidak berwarna. Namun, energi yuan Qin Yichen bagaikan sinar matahari, meskipun tampak tidak berwarna, ia menyentuh jiwa orang-orang dan membawa kekuatan penghancur yang luar biasa. Saat ia terus maju, riak-riak terlihat menyebar dari energi yuan di sekitar tubuhnya, seolah-olah ada kekuatan yang dihalangi dari luar oleh lapisan energi yuan itu, yang tidak mampu menggerogoti Qin Yichen. Mungkinkah seorang raja bela diri? Saat aura Qin Yichen tumbuh semakin kuat, tingkat kultivasinya yang sebenarnya terungkap di hadapan semua orang. Hal itu segera menyebabkan seruan terkejut bergema di sekelilingnya. Qin Yichen tidak memperhatikan mereka. Jika dia bisa mendapatkan bunga ini, memperlihatkan sebagian kekuatannya bukanlah masalah. Lagi pula, kartu asnya yang sebenarnya bukanlah kultivasi seni bela diri. Namun, mulai sekarang, setiap gerakannya akan diawasi dengan ketat dan akan membuat orang lain waspada. Seperti Yi Jian dan Qiu Jizuo. Akan lebih sulit bagi Qin Yichen untuk tidak diperhatikan sekarang. Namun, semua ini sepadan. Hanya dia yang benar-benar memahami nilai sebenarnya dari bunga ini, itu adalah harta karun yang lahir dari esensi, energi, dan jiwa seorang ahli di luar alam raja bela diri. Nilainya sulit diukur dalam hal kekayaan. Setengah meter, 130 cm. Kemudian, di bawah pengawasan semua orang, Qin Yichen memetik bunga itu. Bagaimana ini mungkin? Di sekelilingnya, setiap wajah menatap tercengang melihat pemandangan ini. Meskipun mereka terkejut dengan kultivasi Qin Yichen, dia masih di tahap awal martial King Realm. Selain itu, dia tampak seperti seniman bela diri biasa dilihat dari warna energi yuannya. Mereka tidak dapat mengerti bagaimana Qin Yichen berhasil melakukannya. Begitu Qin Yichen memetik bunga itu, mayat itu langsung kehilangan kilau aslinya, menjadi kusam seperti abu, langsung hancur menjadi bubuk. Sebelum mereka bisa bereaksi, Qin Yichen mengambil bunga itu dan menyelipkannya ke dalam pakaiannya, diam-diam meletakkannya di cincin luar angkasa, lalu dia cepat-cepat pergi menggunakan teknik gerakan. Hanya setengah menit setelah dia pergi, Qiu Jizuo muncul.
Jelaslah seseorang telah memberitahunya. Sudah diambil. Wajah Qiu Jizuo menampakkan ekspresi terkejut, lalu dengan cepat berubah muram. Itu bunganya. Kebetulan saja tetua tertinggi Sekte Northern Depths sudah mendekati akhir hayatnya. Jika Qiu Jizuo dapat memberikan bunga ini kepadanya, mungkin tetua tertinggi itu akan menerimanya sebagai murid, yang akan mengubah statusnya di Sekte Northern Depths secara total. Sekte Northern Depths tidak kekurangan murid inti, dan di antara semua murid inti, hanya Qiu Jizuo yang dianggap luar biasa. Di masa depan, paling-paling, ia akan menjadi diaken, tanpa banyak prestasi. Namun, jika dia berhasil menarik perhatian tetua tertinggi, dia akan berkesempatan menjadi tetua, bahkan berkesempatan bersaing memperebutkan posisi Master Sekte. Tentu saja dia tidak berani memikirkan yang terakhir, tetapi menjadi seorang tetua hampir pasti. Perbedaan antara penatua dan diaken bagaikan langit dan bumi. Namun kini, mimpi indahnya telah hancur. Tanpa bunga itu, dia tidak mungkin bisa menarik perhatian tetua tertinggi itu.